Arab Saudi dan Iran merupakan dua negara yang memiliki corak Islam yang kental dalam masyarakatnya. Bahkan Saudi dikenal sebagai negara tempatnya muncul agama Islam, sementara Iran merupakan pusat masyarakat Syiah. Meski begitu, muncul kelompok masyarakat negara yang justru memilih untuk tidak beragama. Mereka bahkan disebut-sebut telah memiliki paham ateis yang berarti tidak percaya kepada Tuhan. Lalu apa penyebab munculnya fenomena ini di Saudi dan Iran? Sarana apa saja yang dapat mengarahkan masyarakat menjadi ateis, dan apakah ada propaganda sistematis yang dibuat Barat untuk memblow up isu-isu sekuler serta ateis melalui situs, website, video, dan media sosial? Untuk membahasnya kami terhubung dengan analis senior dari Pusat Kajian dan Analisis Data, Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan juga pemirsa semuanya. Kabar baik, Bung Hanif? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Dan kita kali ini membahas terkait tadi di dua negara yang katanya beridentikan agama Islam. Di sanalah pusat dan awal mula perkembangan Islam terjadi, sehingga wajar kalau penduduk di kawasan tersebut mayoritas beragama Muslim. Kemudian mengacu dari research PEW pada 2015, terdapat 317 juta Muslim atau sekitar 30% dari populasi di sana. Dan muncul juga fenomena tadi tidak beragama atau ateis. Menurut Bung Hanif, apakah ini terjadi secara alamiah? Ya, kalau kita membincang kaitannya sebuah proses ya, tentu tidak ada yang alamiah ya. Apalagi ini terkait dengan perubahan sebuah pemikiran dan juga keagamaan. Dahulu kita juga mengenal ya, misalnya di Jazirah Arab itu dikenal dengan Arab Jahiliyah ya. Dan datang Rasulullah, lalu itu bisa berubah. Ya, berganti mereka menjadikan Islam sebagai agama dan juga tuntunan kehidupan. Sama halnya juga dengan peristiwa yang dialami oleh saat ini ya, yakni jutaan atau masyarakat yang menyembunyikan identitasnya ya menjadi ateisme ya di tengah-tengah simbol keberagamaan di negara yang mereka anut ya, baik itu di Arab Saudi maupun di Iran. Nah, kemunculan ini kalau kita cermati ini kan muncul secara kompleks ya dan bisa saja dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, budaya, bahkan teriring berkembangnya teknologi ini juga turut mempengaruhi terkait dengan banjirnya informasi ya. Apakah informasi itu berkaitan dengan kebaikan ataupun keburukan atau dengan gaya hidup. Nah, kita juga melihat bahwa masyarakat saat ini ya dengan kondisi yang serba terbuka, baik itu melalui media khususnya maupun pendidikan yang di situ menjadikan nalar kritis mereka itu muncul. Nah, sebagaimana juga di negara-negara Arab ya, Timur Tengah ya, kalau kita membincangkan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Saudi Arabia dan Iran ya, kita tentu melihat eh, orang-orang di sana juga dengan pendidikan yang lebih baik ya. Bahkan beberapa di antara mereka juga mengeksplorasi ya, ya sebuah pemikiran-pemikiran yang mungkin ini tabu ya dibicarakan sebagaimana kemunculan ateisme. Nah, atau juga terkait dengan ide-ide yang memang bertentangan dengan keyakinan tradisional mereka. Nah, upaya-upaya ungkapan kritis ya, penalaran dan sebagainya ini juga terkait dengan apa? Eh, keberagamaan yang dipraktekkan di sana bisa jadi ya muncul rasa kecewa atau sebagainya. Nah, karenanya penting untuk dicatat bahwa ateisme itu masih menjadi isu yang sangat sensitif ya di Arab Saudi maupun di Iran ya. Dan individu yang mengaku ateis ini bisa menghadapi konsekuensi sosial dan hukum yang serius. Karenanya banyak di antara mereka
menyembunyikan ya identitasnya ya, tidak terus terang ya, sebagaimana yang terjadi di negara-negara sekuler maupun negara liberal ya, yang mereka juga kadang-kadang mempertontonkan ya keyakinannya itu di hadapan publik ya, meski mereka sebelumnya dikatakan beragama. Nah, karenanya ini juga menjadi catatan bahwa ini berjalan seiring ya, eh, tidak alamiah ya, namun ada beberapa faktor tadi yang mempengaruhinya. Begitu, Mas Anggi. Baik, dan fenomena ini apakah memang rezim yang ada di dunia Arab menunjukkan kecenderungan menjadi negara sponsor budaya sesat dan menyimpang termasuk ateis, Bung Hanif? Ya, kalau kita cermati ya, di Timur Tengah atau di negara-negara di dunia Arab kekinian, ini kan negara yang semakin terbuka ya, dengan ide maupun kebudayaan asing ya. Ya, negara yang ingin juga menjadi negara yang sama dengan negara yang lain. Ya, meninggalkan yang menurut mereka ya, padahal itu juga sebagai sebuah ajaran agama, itu dikatakan tradisional kan begitu ya. Ya, sebagaimana kalau kita cermati ya, eh, sponsor-sponsor atau kemunculan budaya-budaya menyimpang ya, seperti kehidupan bebas, kemudian cara pandang atau berpikir yang dipengaruhi oleh sekulerisme, liberalisme, bahkan juga ateis cukup menarik di kalangan mereka ya. Dan mereka juga coba ingin me, apa, keluar ya dari zona-zona yang selama ini menurut mereka agama itu menjadi batasan atau kungkungan kan gitu ya. Nah, karenanya kita coba cermati juga di kalangan masyarakat yang menyembunyikan ya ateismenya itu kan bisa jadi ada ketidakpuasan terhadap institusi keagamaan. Mereka mengalami kekecewaan ya pada praktik keagamaan atau tindakan lembaga keagamaan yang mereka anggap tidak sesuai dengan prinsip moral atau etika mereka ya. Ketidakpuasan ini juga dapat menolong mereka untuk menjauh dari agama. Nah, ada juga disampaikan juga dalam berita tersebut bahwa ada seorang mahasiswa kan yang dia hidup di Muslim yang taat, kemudian ketika di kampus dia ketemu dengan kawan-kawan yang berpikiran seperti ateisme, akhirnya mereka apa? Melepas hijab ya, ya kemudian meyakini ateisme sebagai sebuah pemikiran baru. Ya. Ini yang salah satu juga jadi faktor. Nah, selain itu juga pengaruh budaya dan kontak internasional ya. Eh, Kalau tadi kita cermati bahwa adanya interaksi dengan budaya Barat ya dan nilai-nilai sekuler ya melalui media ya, perjalanan dan interaksi internasional juga dapat mempengaruhi pandangan seseorang tentang agama dan spiritualitas. Nah, ini juga tadi akhirnya apa? Negara-negara tadi menjadi sponsor ya terhadap kebudayaan-kebudayaan asing yang kebudayaan itu seringnya apa? Jauh dari Islam, seringnya tidak sesuai dengan syariat Islam yang itu memang menjadi denyut nadi dari negara-negara yang basisnya dan mayoritas adalah Muslim sebagaimana di Arab Saudi dan juga di Iran atau juga negara yang lain. Nah, tidak hanya itu, ada juga faktor ya terkait dengan urbanisasi dan modernisasi ya, perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi. Ya, ini juga mempengaruhi ya terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka. Apakah kehidupan kota yang sibuk dan dan beragam seringkali membawa exposure ya terhadap berbagai keyakinan dan praktek. Nah, ini juga menjadi eh, faktor-faktor yang memunculkan ya sikap ateisme yang ada di negara-negara Arab. Apalagi rezim-rezim tadi juga menjadi sponsor ya terkait dengan kebudayaan ataupun juga yang menyimpang ya dan sebagainya. Tidak hanya ateisme tapi juga yang lain seperti itu. Dan ini apakah artinya merebaknya ateis cermin kegagalan rezim-rezim Arab, Bung Hanif? Kemudian apakah modernisasi dan rebranding Arab dan negara-negara lainnya juga menjadi salah satu penyebab berbahayanya penyebaran ini, Bung? Ya, itu juga menjadi salah satu ya. Nah, jadi kalau kita cermati juga negara-negara penjajah ya, kalau itu tidak henti-hentinya juga menebarkan
pemikiran ya. Jadi mereka bermain di dalam arena berpikir ya untuk mengalihkan perhatian mereka kepada Islam. Nah, mungkin penjajah ya negara kafir penjajah tidak menggunakan cara-cara fisik ya, tapi menggunakan soft power ya, berupa pemikiran, berupa gaya hidup ya. Kemudian juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang itu bersembunyi di balik ya atas nama kemanusiaan dan sebagainya ya. Nah, tidak hanya itu, kehidupan ini kan tampak ya pada hari-hari ini ya, bagaimana menurut mereka yang awalnya mungkin dianggap haram ya, tapi mereka akhirnya memberikan fasilitas-fasilitas itu kepada publik ya, kepada masyarakat. Alhasil ini merupakan sebuah upaya sistemis ya dari negara-negara kafir penjajah juga untuk terus menghegemoni ya, bagaimana wilayah yang itu adalah negeri kaum muslimin, nah itu mengikuti arahan dari negara kafir penjajah. Dan ini juga perlu harus diwaspadai ya. Bisa jadi negara-negara kafir penjajah itu kan juga menempatkan ya antek-anteknya ya atau bonekanya ya untuk menjaga aturan ya, agar aturan itu tidak dari Islam. Banyak sekali kita cermati juga pemimpin Arab seperti itu. Nah, alhasil apa? Masyarakat yang Muslim ya ini juga lambat laun pelan-pelan juga tergerus keislamannya dan mereka mendapatkan sesuatu yang baru ya. Kemudian itu akhirnya apa mereka adopsi dan jadi gaya hidup seperti itu. Baik, jazakallah Bung Hanif untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan keras bagi kita bersama untuk menjauhi tadi adanya arus-arus yang menyimpang serta ateisme. Jazakallah sekali lagi Bung Hanif. Mudah-mudahan Bung Hanif senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suhana diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.